Selamat sore, Dek, dan saya Dr. Tasya yang berjaga pada klinik sore ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Silsa dok. Silsa. Adik Silsa umurnya berapa, Dek? 17. 17 tahun. Alamatnya di mana ya, Dek? Di Jalan Anggrek Lahat. Jalan Anggrek, Lahat. Sekarang masih sekolah atau udah kuliah ya, Dek? Sekarang masih SMA. Oh, masih Masih SMA. sekolah. Masih sekolah ya. Baik, Dek. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Mungkin Adek akan merasa sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa tersebut. Apakah Adek bersedia? Bersedia dok. Bersedia, oke baik. Keluhan utama datang ke sini apa ya, Dek? Saya tuh ngerasa badan benjolan, merah, nyeri. Oke, ada penonjolan Penonjolan. merah di wajah ya, Dek ya? Hmm, Penonjolan merah di wajah. Itu udah berapa lama, Dek? Sudah sebulan. Oh, udah sebulan. Sebulan, oke. Apakah penonjolannya itu disertai rasa gatal, perih, dan juga panas, Dek? Iya dok, gatal, nyeri. Oh, berarti gatal, nyeri, dan juga panas. Oke. Kalau boleh tahu, itu lokasinya di mana aja, Dek, selain di wajah? Apakah ada di dada, punggung, bahu, tangan, atau di mana, Dek? Di wajah, tapi ada juga di deket ke arah rambut gitu dok. Oh, Jadi ada. kalau sisiran sakit. Berarti ada di wajah dan juga di perbatasan wajah dan rambut ini ya? Iya. Kemudian kalau misalnya ada aktivitas tertentu kayak olahraga, itu biasanya apakah memperberat kondisi yang ada rasakan? Iya dok, kalau olahraga tuh parah dok. Oh, kalau olahraga biasanya jadi lebih merah ya? Lebih merah. Oh, lebih merah ya. Sakit. Merah dan sakit ya, oke. Kemudian apakah ada keluhan lain, Dek? Keluhan lain nggak ada dok, itu aja dok yang tadi disebutkan. Kalau komedo, Dek? Kalau komedo juga ada dok. Oh, komedo juga ada. Kalau komedonya itu terjadi secara mendadak atau enggak ya, Dek? Komedonya itu kayak dia itu disertai dengan itu dok yang benjolan tadi, jadi komedo dulu baru benjolan. Mendadak nggak itu nggak? Oh, berarti komedo dulu baru penonjolan. Berarti mendadak ya, mendadak. Terus apakah dia itu terjadi? Berarti itu terjadinya sebelum dari penonjolan tadi ya? Iya. Oke, sebelum penonjolan. Kalau boleh tahu, ini baru pertama kali dirasakan atau dulunya udah pernah ya, Dek? Baru dulu tuh pernah dok, tapi tidak separah ini dok. Oh, dulu pernah, tapi nggak separah ini ya. Kemudian, apakah ada faktor-faktor tertentu yang memperberat atau memperingan gejala yang ada rasakan, Dek, selain berolahraga tadi misalnya? Kalau memperberat, kalau saya banyak makan gorengan. Oh, makan gorengan. Ya, itu memperberat. Kalau yang memperingan biasanya saya pakai es didingin. Oh, kompres pakai es. Kalau boleh tahu, apakah ada dari keluarga atau teman-teman atau saudara yang merasakan gejala yang sama? Dari kakak. Oh, dari kakak. Oke. Jadi kakaknya juga kayak ada penonjolan merah-merah gitu ya? Ya. Oke, terus Adek udah ngapain aja untuk memperingan gejala-gejala yang Adek rasakan tadi? Untuk memperingan, Misalnya kayak minum obat-obatan tertentu ada nggak? minum obat belum dok. Oh, tidak ada ya, minum obat. Kemudian kalau misalnya dulu kan nggak pernah tuh ya ada gejala yang sama. Tapi dulu-dulu tuh ada nggak alergi obat tertentu? Alergi obat, karena belum pakai obat jadi belum tahu dok. Oh, belum tahu ada alergi atau enggak ya. Kemudian kalau boleh tahu sehari-hari Adek minum air putihnya cukup nggak? Misalnya kayak 2 liter sehari gitu. Saya itu biasa cuma 5 gelas dok. Oh, 5 gelas. Cukup nggak dok? Itu sih kurang deh, karena biasanya sehari kita harus minumnya 8 gelas atau 2 liter. Jadi kurang ya, Dek. Kemudian kalau misalnya untuk olahraga, Adek rajin nggak? Misalnya olahraga minimal 3 kali seminggu gitu. Cuma pelajaran olahraga dok.
Oh, pas pelajaran olahraga aja. Jadi sekali seminggu cuma ya. Iya. Kemudian kalau untuk pemakaian handuk di rumah, apakah bergantian dengan saudara atau ayah ibu, atau pakainya handuk sendiri-sendiri deh? Kadang sendiri-sendiri, tapi kadang juga bareng sama kakak tadi dong. Oh, kadang suka bareng handuknya sama kakak. Iya benar. Kemudian mohon maaf dek, apakah ada yang merokok atau minum alkohol? Enggak dok. Alhamdulillah enggak ya dek. Kemudian ada yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang rutin dikonsumsi nggak dek? Enggak ada dok, Oh, tidak nggak ada. ada. Ya. Baiklah dek, tadi kan saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan ya dek. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin adek akan merasa sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa tersebut. Apakah adek bersedia? Bersedia dok. Baik, adek silakan menuju ke tempat pemeriksaan dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya dek. Baiklah, selanjutnya yaitu cuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baiklah dek, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya dek. Saya akan memeriksa pada bagian yang mengalami gejala. Baik, di sini saya akan melihat pada bagian wajahnya ya. Di sini efloresensinya berupa papul atau penonjolan yang padat, kemudian pustul atau penonjolan yang berisi nanah, kemudian ada nodus juga ya dek. Kemudian untuk warnanya eritem atau kemerahan, kemudian dengan batas yang tidak tegas, dengan ukuran miliar atau sebesar jarum pentul, kemudian dengan bentuk yang anguler atau lingkaran, kemudian dengan distribusi pada bagian jidat dan juga kedua pipi, kemudian dia jumlahnya lebih dari satu, maka dia multiple, yaitu multiple yang diskret atau berpisah ya dek. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji raba ya dek. Nah, nanti saya akan mengenakan kapas ini ke bagian kulit yang normal dan juga bagian kulit yang mengalami gejala ya dek. Nanti adek silakan menutup mata, kemudian menebak dan menunjuk di bagian mana saya menggoreskan kapas ini ya dek. Baik, silakan tutup matanya dek. Kalau ini gimana dek? Di sini dok. Baik. Kemudian kalau ini di mana dek? Sini dok. Oke, baik. Silakan membuka mata dek. Hasilnya normal ya dek, karena dapat menebak perabaan di mana lokasinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji nyeri ya dek. Jadi ini nanti akan saya sentuhkan pada bagian kulit adek. Nanti silakan ditebak ini apakah ini tumpul atau tajam ya dek. Silakan menutup mata. Ini apa? Tumpul dok. Tumpul. Kalau ini tajam ya dok. Tajam. Oke. Baik, silakan membuka mata. Hasilnya tes nyerinya normal ya dek, karena dapat menebak tajam dan tumpul secara benar. Kemudian saya akan melakukan tes suhu. Nanti saya akan meletakkan tabung reaksi ini ke kulit normal dan kulit yang mengalami gejala ya dek. Nanti silakan ditebak ini suhunya dingin atau panas. Baik, silakan menutup mata. Kalau ini suhunya apa dek? Dingin dok. Kalau ini suhunya apa dek? Panas dok. Kalau ini suhunya apa dek? Dingin. Kalau ini suhunya apa dek? Panas dok. Panas. Baik, hasilnya normal ya dek, karena adek dapat mengidentifikasi mana suhu yang dingin dan mana suhu yang panas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan alopecia ya dek, untuk mengetahui apakah adek mengalami gejala berupa kelontokan rambut atau tidak. Jadi pada pemeriksaan alopecia ini saya akan meletakkan jari-jari saya, meletakkan rambut adek di sela-sela jari saya, yaitu di jari telunjuk, tengah, dan juga jari manis.
Pertama-tama saya akan memakai handscoon terlebih dahulu ya, Dek. Baik, sudah memakai handscoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan alopecia untuk mengetahui kerontokan rambut. Baik, setelah rambut telah berada di sela-sela jari, kemudian saya akan menarik dengan perlahan. Baik, kemudian kita lihat, baik di sini terdapat kerontokan rambut 3 helai, Dek. 3 helai ya, Dek. Ini artinya normal karena yang rontok itu kurang dari 6 rambut. Baik, pemeriksaan telah dilaksanakan ya, Dek. Adek silakan menuju ke tempat duduk. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, silakan, Dek. Baiklah, selanjutnya yaitu cuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baiklah, Dek, berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik tadi yang telah kita laksanakan, saya mendiagnosis bahwa Adek mengalami acne vulgaris ya. Nah, jadi acne vulgaris itu dia disebabkan oleh Propionibacterium acne. Nah, dia itu ada beberapa hal yang dapat menyebabkan acne vulgaris, Dek. Nah, yang pertama itu dia bisa karena peningkatan sebasea. Nah, jadi di kulit kita itu ada kelenjar sebasea yang menghasilkan sebum, Dek. Nah, jadi produksi sebaseanya itu meningkat dan sehingga menyebabkan penonjolan berupa papul, pustul, dan juga nodus tadi, Dek. Kemudian bisa juga dia karena hiperproliferasi dari pilosebasea. Nah, jadi nanti kan saluran dari kelenjar sebasea tersebut dia terhambat, Dek. Nah, jadi kayak terhambat gitu kan. Nah, jadi dia menyebabkan penyaluran dari sebasea tersebut tidak lancar, jadinya terjadi penumpukan kelenjar sebasea tersebut, Dek. Nah, terus bisa juga karena reaksi inflamasi atau peradangan. Terus bisa juga karena dia peningkatan dari Propionibacterium itu sendiri, Dek. Nah, jadi nanti saya akan meresepkan obat untuk acne vulgaris ini. Nah, tapi catatan saya untuk Adek, supaya Adek bisa lebih menjaga kebersihan wajah Adek, terutama itu mengurangi makan makanan yang terlalu berminyak, seperti goreng-gorengan gitu ya. Terus menjaga kebersihan kulit wajah, minimal mencuci wajah 2 kali sehari. Apalagi kalau misalnya habis aktivitas di luar, sesegera mungkin untuk membersihkan wajah ya, Dek. Kemudian jangan lupa juga untuk mengonsumsi air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari, Dek. Jadi apakah ada yang ingin Adek tanyakan? Tidak ada, Dok. Tidak, cukup ya, Dek. Baik. Terima kasih, Dek. Ya, Dok.